Sekarang suara saya jelas nggak? Udah jelas Ibu. Jelas, Bu. Oke, jadi saya ulangi ya. Jadi materinya itu masih tersisa bagian saya ya. Bagian saya masih tersisa tiga materi lagi, yaitu distribusi hujan jam-jaman, intensitas hujan, dan eh, satu lagi apa namanya rasional. Ya, jadi nanti mungkin saya perlu satu tambahan ya, satu pengganti di minggu depan untuk menuntaskan materi. Minggu depannya lagi setelah lekon itu nanti masuk langsung UTS gitu ya. Oke, itu semuanya. Materinya itu distribusi hujan jam-jaman. Mungkin materinya sudah di share di grup eh, kelas ya, di grup apa di grup yang udah ada belum di itunya. Hmm, hmm. Materinya sudah distribusi jam-jam belum. Hmm, hmm, hmm. Error. Hmm. Oke, sudah terlihat belum? Sudah Bu. Nah, oke, jadi materi hari ini itu distribusi hujan jam-jaman. Total materinya sama dengan yang depan ya, jadi ini belum saya ganti codingnya. Jadi distribusi hujan jam-jaman itu nanti kita akan bahas bagaimana mendistribusikan hujan harian yang 24 jam. Hujan harian 24 jam itu menjadi hujan jam-jaman. Kenapa ini kita perlu lakukan? Karena nanti ketika kita membuat apa namanya itu membuat eh, membuat apa namanya? Membuat hidrograf banjir ya, membuat hidrograf banjir itu kita memerlukan data hujannya itu adalah hujan jam-jaman, bukan hujan harian gitu ya. Karena kan kita punya datanya itu hujan rencana hasil analisis frekuensi itu kan hujannya itu adalah hujan harian ya, betul? Ya, kemarin itu sampai hujan rancangan sudah selesai belum? Hmm? Nah, ini ketika kita mau membuat hidrograf banjir, ya hujan hidrograf banjir seperti ini adalah perkalian antara hujan jam-jaman, ya hujan jam-jaman itu dengan ini dengan hidrograf satuannya, gitu. Itu nanti akan diperoleh hidrograf banjir. Oleh karena itu, kita perlu melakukan tahapan yang dinamakan dengan perubahan di hujan harian menjadi jam-jaman atau kita menyebutnya distribusi hujan jam-jaman seperti itu. Nah, beberapa karakteristik hujan yang perlu kita pahami itu pertama ada yang dinamakan tinggi hujan. Tinggi hujan itu adalah kedalaman atau jumlah hujan yang terjadi selama durasi hujan. Ini dinyatakan dalam ketebalan air di atas permukaan eh, datar, ya, atau yang diukur oleh alat. Ini satuannya milimeter. Jadi yang diukur oleh alat ukur curah hujan atau daya yang diukur di pos-pos stasiun hujan itu adalah tinggi hujan atau kedalaman hujan. Makanya satuannya dalam milimeter. Ya, jadi yang diukur di alat itu tuh ya itu kedalaman hujan gitu ya yang dibaca oleh alat itu. Dan ada juga durasi hujan itu adalah panjang waktu di mana hujan turun. Satuannya menit atau
jam. Dan intensitas hujan itu adalah kedalaman hujan atau tinggi hujan per satuan waktu, misalnya milimeter per jam, milimeter per hari, milimeter per menit gitu ya. Itu adalah intensitas hujan. Kemudian ada juga distribusi hujan temporal sesuai waktu. Nah, ini biasanya kita gambarkan itu dalam bentuk hitograf namanya. Jadi nanti ada ya kalau ini namanya grafik ini ya. Ini namanya hidrograf. Kalau ini ya yang hujan ini namanya hitograf ya. Jadi berbeda gitu ya. Kalau untuk hujan penggambaran penggambaran kurvanya, distribusi hujan, fungsi waktu itu kita gambarkan dalam bentuk hitograf. Nah, ini bisa berupa diskrit artinya tiap jam ataupun kumulatif atau kontinu ya seperti ini nanti dibuat dalam bentuk kumulatif Markov. Kemudian ada distribusi hujan spasial. Nah, kalau spasial ini artinya dia berdasarkan ruang ya, ruang. Artinya ketika kita bicara das, ini ada beberapa stasiun hujan. Nah, ini kan hujan ini tidak terdistribusi merata di semua stasiun hujan gitu ya. Kadang ada yang stasiun A, B, C misalnya. Ada stasiun C ini hujan, stasiun A dan B tidak hujan, gitu ya. Atau ini hujannya intensitas tinggi, ini yang B enggak kecil gitu ya, yang A kecil. Nah, ini kan ada distribusi hujannya secara spasialnya. Gitu. Makanya ada hujan kawasan, ya. Tuh. Nah, kemudian berdasarkan intensitas curah hujannya, keadaan curah hujan itu ada yang dinamakan hujan sangat ringan sampai dengan hujan sangat lebat. Artinya hujan sangat lebat ini jika hujan intensitas hujannya lebih dari 20 milimeter dalam 1 jam atau lebih dari 100 milimeter dalam 24 jam. Seperti itu. Nah, untuk model distribusi hujan jam-jaman ini nanti ada model hitograf hujan seragam. Artinya ini hujannya didistribusikan secara sama di setiap jamnya. Gitu. Artinya jam ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya itu besarannya sama. Makanya ininya dibuat grafiknya seperti ini. Ini ya jam ke-1, kedua, ketiga, keempat gitu itu besarannya sama. Ya. Jadi untuk ininya intensitas hujan tiap jamnya itu sama dengan hujan dan intensitas tinggi hujan rencana dibagi dengan durasi hujan. Kemudian ada lagi bentuk segitiga. Nah, kalau bentuk segitiga ini bentuknya seperti ini. Ya, jadi dia grafiknya kurvanya membentuk segitiga. Artinya nanti ada yang dinamakan dengan intensitas hujan puncak, kemudian juga ada waktu puncak, ya ada TP. Nah, intensitas waktu tinggi hujan puncaknya itu adalah 2 kali hujan rencana dibagi dengan eh, T. Kayak di sini adalah durasi hujan. Kemudian waktu puncaknya itu adalah R, itu adalah R kali T, di mana R-nya itu ada rasio antara waktu puncak durasi hujan bencana. Ini range-nya antara 0,3 sampai dengan 0,5. Kemudian TB itu adalah waktu turun. Waktu turun di sini adalah waktu dari setelah intensitas puncak sampai dia kembali ke dasar. Ya, ini adalah waktu turun. Nah, contohnya misalnya ini ada hujan rencana periode ulang 2 tahun yang besarnya 110,5 mm. Kemudian diminta hitung hitograf eh, segitiga dari hujan rencana tersebut jika R-nya sama dengan 0,38. Maka intensitasnya itu adalah IP-nya itu sama dengan intensitas puncaknya itu adalah 2 kali hujan rencana ya dibagi dengan durasi hujan ya berarti 2 kali 110,5 dibagi 2 itu 110,5 milimeter per jam. Ini adalah intensitas puncaknya. Kemudian waktu puncaknya karena tadi R-nya adalah rasionya kita ditentukan 0,38 maka waktu puncaknya adalah 0,76 jam. Jadi
Si waktu pun intensitas puncak ini terjadi pada saat T-nya 0,76 jam. Dengan demikian, waktu turunnya itu menjadi 2, 2 ini adalah durasi hujan, dikurangi PP-nya 0,76. Jadi ini dari sini ke sini ini adalah 1,24 jam. Ya, sampai sini jelas ya. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode ABM. Nah, ini yang biasanya saya gunakan gitu ya. Biasanya kita gunakan untuk sebetulnya nanti metodenya akan banyak. Mungkin nanti referensi lain lebih memilih yang di jenis A, jenis yang lain gitu ya, di jenis model distribusinya. Tapi untuk tugas besar gitu ya, dan untuk biasanya kalau untuk tugas akhir juga saya menganjurkannya menggunakan metode ABM ya. Jadi nanti untuk tugas besar itu kita akan gunakan ABM. Nah, ABM ini sebetulnya prinsipnya adalah dia membuat hitografnya, bentuk hitografnya adalah seperti ini. Kalau kita perhatikan, dia bentuknya seperti tangga gitu ya. Dan kalau kita buatkan ini dibuat grafik, ini grafiknya eh, ya, seperti ini Bang Aldi ya. Jadi ada yang menyebutnya ini seperti lonceng ya kalau di buku gitu ya, ada yang menyebutnya seperti itu. Intinya ini puncaknya ini selalu ada di tengah ya. Puncak intensitas hujannya itu selalu ada di tengah-tengah waktunya gitu. Kemudian dia berurutan dari kecil, besar, 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 kemudian nanti turun lagi gitu. Ya, jadi polanya seperti ini. Nah, untuk menentukan besaran tiap jamnya berapa, nanti kita akan gunakan pendekatannya menggunakan rumus intensitas hujan berdasarkan rumus Mononobe. Nah, ini I sama dengan X24 per 24 kali 24 per T pangkat 2 per 3. Oke, kita lihat contoh. Tolong diperhatikan ya. Ini contoh misalnya ini ada diketahui data hujan rencana periode dalam 10 tahun atau X10. Nah, hati-hati memaknai notasi ini ya. Ada X10. Kalau X10 ini artinya hujan rencana periode ulang 10 tahun. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian P10 misalnya, ini juga sama hujan P10, P5, P25 atau X10, X5, X25 gitu. Itu artinya hujan rencana periode ulang 25 tahun, periode ulang 5 tahun gitu ya. Tapi kalian juga mungkin akan menemukan P24. Nah, P24 ini atau X24 ini biasanya menunjukkan hujan harian ya. Ini biasanya menjadi simbol notasi untuk hujan harian. Jadi bukan periode ulang kalau untuk ini ya. Jadi kalau nemu ini berarti bukan hujan periode ulang 24 tahun. Ya bisa saja, tapi nanti lihat konteksnya gitu ya. Jadi kalau tidak ada kata-kata ini berarti ya ini adalah hujan harian gitu ya. P24, R24 kayak tadi di rumusnya Mononobe. Ini ada X24. Ini bukan hujan periode ulang 24 tahun, tapi ini adalah hujan rencana harian. Ya, jelas? Paham nggak? Oke. Nah, eh, jadi ini diketahui ya. Kemudian interval waktunya delta T-nya 1 jam. Diminta rancang hitograf hujan bencana dengan interval waktu delta T-nya 1 jam. Nah, model kita buatkan tabel seperti ini. Jadi ada 8 kolom kurang lebih. Kolom yang pertama ada kolom durasi. T. Ini durasinya tadi ini asumsinya hujannya terjadi selama 7 jam. Nah, kapan kita mengasumsikan hujan itu berapa lama gitu. Nah, itu tergantung dari biasanya setiap wilayah itu durasi hujan
nya itu bisa berbeda-beda gitu ya. Nanti misalkan dicari di referensi mungkin hasil penelitian ataupun data itu hujan rata-rata di tempat tersebut itu berapa lama gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu rata-rata 7 6 sampai 8 jam itu di Jawa Barat ya 6 sampai 8 jam itu eh, rata-rata itu diasumsikannya gitu ya. Kejadian lama hujannya rata-rata 6 sampai 8 jam gitu. Nah, kita ambil di sini di contoh ini misalnya ini ada 7 7 jam gitu ya. Eh, Kemudian delta T-nya ini ada interval waktunya berarti 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 karena intervalnya tadi 1 jam ya. Kemudian I-nya. Nah, intensitas hujan. Tadi intensitas hujan rumusnya apa? I sama dengan X24 per Dibagi 24 24 dikali dua terus puluh empat per T. kali 24 per T pangkat 2 per 3 gitu ya. Nah, X24-nya berarti berapa? X24-nya berapa? Coba. Coba X24-nya berapa berarti? Saya nggak bisa lihat ini tampilan apa? Oh, nama-namanya nggak muncul kalau kita. Oke, coba yang muncul di saya cuma Dita aja. Jadi saya kayak ngobrol sama Dita aja karena yang saya lihat cuma Dita. Dita, Dita, halo? Iya, Ibu. Ya, oke. Dita aja ya. Karena saya nggak di saya nggak muncul nama yang lain. Nama ininya X24-nya yang mana Dita? Oh, di soal. Yang mana Dita? X24 itu kan hujan rencana harian. Mm-mm. Berarti ya, yang mana di soal? Bunyi, itu mic-nya nyalain dulu. Mana coba? Yang lain coba, yang lain boleh. Ini, eh, yang lain boleh. Coba, ayo. Ini harus menghadap satu-satu kan. Coba nyalakan dulu kameranya.
Halo, suara saya kedengeran Suara nggak? saya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Iya, Ya, suara suara saya saya kedengeran kedengeran nggak? nggak? Kedengeran nih, Bu. Suara saya kedengeran nggak? Ya, suara Oke, eh, sinyalnya ya kurang bagus ya. Apa ini? Tolong nanti saya dibantu ya kalau saya nanya salah satu aja jawab gitu ya. Karena kalau saya ini ngomong terus sendiri, saya nggak tahu ininya apa kaliannya eh, menyimak apa enggak gitu ya saya. Karena kalau saya lihat di tugas besar ini nanti ada yang harus dikerjakan gitu kalau tidak diperhatikan ini nanti kalian nggak bisa ngerjain di tugasnya tugas besarnya ya. Tadi oke, kita kembali ke yang tadi yang X24 tadi. Ini sinyalnya nggak bagus. Halo, X24 tadi apa? Udah ketemu belum? Di soal yang mana? 155, Ibu. Oke, oke, berarti X24-nya itu adalah 155 ya, per 24 kali 24 per T-nya. T-nya ini yang durasi ini. Berarti kalau satu berarti T-nya satu. T-nya dua berarti nanti T ininya dua. Coba dihitung, bener nggak hasilnya? 53,74. Benar, Ibu? Oke. Betul, Bu. Sekarang coba yang T-nya dua. T-nya dua dapatnya berapa? 33,85. Oke. Jadi nanti ke bawahnya hitungannya sama seperti itu. Kan? Jadi kalian X24 ini jangan sampai ini dengan yang ini ya. Maksudnya ini tuh hujan rencana ya. Hujan rencana. Hujan rencana mau kalau ulang 10 tahun, 20 tahun ya nanti tergantung soal. Jadi 24 ini bukan 24 periode ulang 24 tahun ya. Makanya kita ininya kan di sini X10. Kenapa ininya nggak X10? Ya ini rumus dasar intensitas hujan ini tuh adalah ini. Tuh, ini ya tuh hujan harian. Hujan hariannya hujan harian rencana periode ulang berapa gitu ya. Nah, kemudian kolom yang keempat ini X sama dengan intensitas kali T. Berarti kolom 3 ini kolom 3 dikali kolom satu ya, nanti tinggal dikalikan. Oke. Kemudian ada delta X. Delta X ini adalah besaran hujan di jam tersebut dikurangi hujan di sebelumnya. Berarti ini X ya, selisih antara X jam tersebut dikurangi X sebelumnya. Berarti yang jam pertama karena X sebelumnya 0 nggak ada, berarti ini 53,74 dikurangi 0 dapat 53,74. Nah, yang ini 13,97 dapat dari mana coba? 67,7 dikurang 53,74. Oke, nah dapatnya dari situ ya. Berarti ke bawahnya nanti tinggal dilakukan hal yang sama ya. Kemudian nanti dijumlahkan. Delta X-nya dijumlahkan. Nah, ini delta X dalam milimeter. Kemudian kita buat delta X-nya dalam persen.
Nah, untuk membuat delta X dalam persen, itu berarti bagaimana? Ini 52,28 dapat dari mana? Coba. Merubah dari milimeter ini ke persen. Mbak Fajri, Fajri, ada nggak nih Fajri? Tidak ada, Fajri. Fajri ada. Terus, Kaila, Kaila, tidak ada. Saya artinya di sini ya. Kalau nggak ada, nggak jawab, berarti nggak ada ya. Raffi, Raffi Ikmaluddin. Iya, Bu. Oke, coba Raffi. Bagaimana merubah delta X milimeter ini menjadi persen? Yang 53,74 Hmm, dibagi di jumlahnya, terus dikali 100%. coba dihitung. Bentar, Bu. Benar, Bu, hasilnya 52,28%. Oke, berarti ke bawahnya nanti lakukan hal yang sama ya. Baik, Bu. Nah, oke. Kemudian berikutnya, kolom berikutnya ini yang kolom 7 itu kita susun ya dari sesuai dengan ini tadi kan yang ABM itu dia dari kecil, besar, besar, kemudian nanti di tengah-tengah paling besar, nanti turun lagi gitu. Jadi kita susun yang paling besarnya ini yang 52,28 ini kita tempatkan di tengah-tengah. Bentar ya. Jadi diurutkan ya, urutannya yang paling yang apa namanya itu eh, yang paling besar ditempatkan di tengah, kemudian nanti berurutan. Yang paling kecil ditempatkan di yang pertama, jam pertama, kemudian paling kecil kedua di jam terakhir, ke yang ketiga di jam kedua, dan seterusnya gitu. Seperti yang di tabel. Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke. Kemudian berikutnya yang kolom milimeter. Berarti kan ini dalam persen ya. Kita kembalikan dalam kedalaman hujan roti hujan milimeter. Bagaimana caranya? Coba sekarang Muhammad Malki.
Muhammad Malki, ada? Coba nyalakan kameranya semuanya. Semuanya nyalakan kameranya. Yang tidak yang tidak nyala kameranya, saya anggap tidak hadir. Ada Muhammad Malki? Nanti pada kemana ini kan? Cuma join doang, di situ nggak nyimak. Adni, ada Adni? Hadir Ibu. Oke. Oke, Adni, coba yang 7,76 itu dapat dari mana? Sebentar Ibu. Tujuh koma tujuh enam itu hasil dari 5,01% dikali dengan 155 yang X24 tadi. X10 Bu. Oke, dari mana? 5,01 dikali 5,01 dikali dengan 155. 5,01% berarti ya. Kali 155 itu dapatnya 7,76. Oke, seperti itu ya ke bawahnya. Jadi nanti di apa namanya disesuaikan, gitu ya. Oke, berikutnya ada yang ditanyakan nggak? Jadi total ini ya, total hujan rancangannya ini itu harus sama dengan hujan rencana ini, gitu ya. Jadi total ini kalau dijumlahkan ini harus sama besarannya, gitu. Ya. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup Ada. jelas Ibu. Oke. Oke, seperti yang tadi dipanggil tidak ada, berarti saya anggap tidak hadir ya. Emang. Oke, berikutnya itu ada lagi di model distribusi hujan Tadashi Tanimoto. Nah, ini dikembangkan oleh Tadashi Tanimoto, dikembangkannya di Pulau Jawa. Ini menunjukkan pemenuk Tadashi Tanimoto ini distribusi hujannya itu dia terdistribusi selama 8 jam dengan pola distribusinya adalah seperti ini. Jadi dia puncaknya ada di jam pertama sebesar 26%, jam kedua 24%, jam ketiga 17%, 13%, 7%, dan seterusnya. Jadi nanti ini persen distribusi ini tinggal dikalikan dengan hujan rencananya. Misalnya P10, P20-nya gitu ya. Nanti kalau misalnya tadi 155 misalnya, berarti jam pertamanya adalah
26% kali 155. Nanti jam keduanya 24% kali 155 gitu. Ya, itu yang tadi kita nih. So, ini lebih sederhana gitu ya. Nah, kemudian ada juga distribusi yang lain yang dikembangkan oleh Sus Air. Ini sebetulnya lebih eh, rumit karena dia tergantung polanya gitu. Nanti ada pola 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian itu tentang distribusi hujan jam-jaman. Berikutnya adalah hujan efektif. Nah, hujan efektif ini adalah hujan yang yang tidak tertahan di atas permukaan tanah atau yang meresap ya atau yang terserap ke dalam tanah gitu. Nah, jadi kan kita tahu ya hujan, kalau kita bicara siklus hidrologi dulu, itu hujan itu ada hujan yang turun, itu nanti ada yang terinfiltrasi, ya, ada yang meresap ke dalam tanah atau yang tertahan di cekungan-cekungan, ada yang menjadi limpasan atau runoff, gitu ya. Nah, yang menjadi limpasan inilah hujan yang menjadi limpasan inilah yang dinamakan dengan hujan eh, efektif gitu. Karena hujan itu tidak 100% menjadi runoff, pasti ada yang terinfiltrasi. Infiltrasi ini dipengaruhi apa? Kalau infiltrasi dipengaruhi apa? Hmm, Naomi, Naomi, Naomi hadir. Hadir Ibu. Oke, Naomi, kalau infiltrasi itu dipengaruhi oleh apa besarnya infiltrasi? Infiltrasi itu apa sih, Naomi? Mohon maaf Ibu kurang terdengar. Oke, infiltrasi itu apa, Naomi? Ya, yang lain suara saya kedengeran nggak? Suara saya jelas nggak? Kelas, Bu. Yes. Kayak Naomi, Naomi lagi di mana? Bisa nyalakan kameranya, Naomi? Sepertinya koneksi di Naomi-nya yang bermasalah ya. Oke, oke, kita ke Pasha aja. Pasha ada Pasha, Pasha. Sepertinya Pasha juga nggak ada. Oke, ya jadi infiltrasi itu nanti dipengaruhinya oleh tutupan lahan, ya jenis tutupan lahannya. Karena yang kalau infiltrasi ini kan proses masuknya air ke dalam tanah ya. Berarti besar kecilnya itu dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan atau jenis tata tutupan lahannya atau tata guna lahan dan juga jenis tanah ya. Karena kan kalau tanah pasir dengan lempung tentunya kemampuan untuk meresapkan airnya berbeda, betul? Betul Betul. nggak? Ya, jadi nanti parameternya dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan dan juga jenis tanah. Nah, ini metodenya sebetulnya banyak ya. Nanti mungkin kalau kita bicara di rumus rasional itu nanti eh, ini parameter kehilangan kita nyebutnya kalau di hidrologi itu nanti itu namanya adalah loss kehilangan ya. Jadi kalau nanti di HMS itu kita bicaranya itu adalah loss kehilangannya. Jadi hujan yang hilang. Hujan yang hilang itu bisa jadi akibat salah satunya adalah proses infiltrasi yang meresap ke dalam tanah. Nah, ini rumusnya, metodenya nanti bisa ada beberapa gitu ya. Salah satunya nanti akan saya bahas di sini adalah metode SCS, SCS, CN. Nah, kalau di rasional, metode rasional ini nanti parameternya menjadi koefisien limpasan. Tuh. Tapi ini tabelnya berbeda, tuh ya, perhitungannya berbeda. Tapi prinsipnya sama.
Kalau di rasional yang diperhitungkan kehilangannya itu adalah berdasarkan nilai C. Tuh. Nah, ini salah satu metodenya adalah SCSCN. Nah, tolong dikoreksi ya. Ini karena kemarin saya meriksa di apa, tugas besar yang kelas A sama kelas B dan C. Ini ada salah. Ini salah persepsi. P efektif ini nggak usah pakai sigma ya. Tolong nanti dikoreksi ya. Saya nggak ngoreksi materinya, tapi kalian coba dengerin ini aja dikoreksi sekarang, ditulis kalau perlu ditulis ya. PE ini sama dengan P P-nya ini adalah P hujan rencana biasanya itu dikurangi dengan inisial abstraksi dikuadratkan dibagi P dikurangi IA inisial abstraksi ditambah dengan S storage. Nah, IA-nya ini sama dengan 0,2 S. S-nya itu sama dengan 25.400 per CN min 254. Ya, jadi koreksinya ini sigmanya dihilangkan. Ya. Nah, artinya nanti ketika kalian menghitung hujan efektif ini, itu sebetulnya ada dua cara. Bisa kalian distribusikan hujan menjadi hujan jam-jaman dulu, atau hujan rencananya kita menjadikan hujan efektif. Tuh, ya. Sebetulnya yang di idealnya hujan hujan distribusi hujan jam-jamannya kita menjadikan hujan efektif gitu. Misal ya, atau nanti kalau untuk di tugas besar itu kalian nanti kan kalian harus menghitung pertama ya, untuk menghitung hujan efektif itu kalian harus menghitung nilai CN dulu. Nilai CN ini kalian peroleh dari tabel CN seperti ini. Ini adalah tabel hubungan antara tutupan lahan dan juga jenis tanah. Jadi yang tipe HSG ini adalah hydrologic soil group. Jadi pengelompokan jenis tanah berdasarkan hidrologi. Ada A, B, C, D. Jadi ini kalau tanahnya semakin semakin sulit meloloskan air itu dia ininya yang adanya di D. Kalau yang lebih mudah meloloskan air itu ada di A, B gitu. Seperti itu. Nah, nanti ada ininya, ada apa jenisnya, misalnya yang dia itu lempung atau apa gitu ya, nanti bisa dicari nanti ininya. Nah, nanti ini adalah tutupan lahan atau tata guna lahan, misalnya untuk daerah pemukiman misalnya ya. Jika diketahui jenis tanahnya adalah D, berarti dia nilai CM-nya adalah 92. Tuh, ya. Nah, nanti ini yang akan kita gunakan untuk menghitung hujan efektifnya. Ya, sampai sini pahami? Jadi kalian nanti yang saya share di apa namanya itu di grup ya untuk kelas B itu, yang di grup itu data tutupan lahan yang bisa kalian gunakan. Jadi kalian tidak perlu download lagi di Google gitu ya, kalian cari sendiri. Kalau silakan bisa menggunakan peta tutupan lahan yang sudah di share ya. Jadi nanti peta tutupan lahannya atau tata guna lahannya tinggal di overlay dengan batas-batasnya masing-masing. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mau tanya Bu, kan tadi tuh di tabel yang HSG tuh ada nilai A, B, C, D. Itu tuh Mm-mm. tergantung sama jenis tanahnya. Ya, itu. Nah, terus nanti kalau untuk di tugas besar, Mm-mm. tugas besar kita itu menggunakan jenis tanahnya yang mana ya Bu? Oke, jenis tanahnya sebetulnya kalian bisa download jenis tanah HSG ya. Di Google ada itu. Kalian itu bisa bisa download. Tapi kalau misalnya, kan kalau nggak salah di apa di apa namanya itu di hmm, di Drive
drive yang saya share itu kalau nggak salah di situ ada peta jenis tanah kalau nggak salah. Nah itu nanti tinggal di overlay aja tata guna lahan ya, di overlay itu jadi ada 3 tata guna lahan, jenis tanah dan batas das gitu. Nah, itu nanti di overlay nanti akan kelihatan yang ini jenis tanahnya apa gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyain nggak? Tidak ada. Oke, Eh, nah, gimana? Mau tanya lagi Bu, kan kita tuh waktu kemarin yang di tugas besar analisa frekuensi itu tuh menghitung nilai hujan rencananya tuh ada yang periode ulang 10 tahun, 25 dan sekian. Nah, itu nanti kalau misalnya pas kita mau menghitung ke hujan jam-jaman yang tadi yang menggunakan metode ABM. ABM, Hmm. itu dipilih salah satu atau semua periode ulangnya kita hitung satu-satu. Oke, ya. Jadi kalau mau ke distribusi hujan jam-jaman, kalian semuanya. Jadi periode yang 5 tahun, misalnya hujan rencananya 105,5 milimeter. Nah, nanti distribusi hujan jam-jamannya itu eh, masing-masing periode ulang dibuat tabel distribusi hujan jam-jaman semuanya. Ini contohnya ini yang kelas B ya, yang saya anggap sudah betul. Nah, ini durasinya mau berapa lama? Ya silahkan, mau 7 jam, mau 9 jam, silahkan. Saya nggak tentukan ya, silahkan kalian ini saja. Yang penting nggak sampai 24 jam ya. Ya antara 7, 9, atau 6 gitu silahkan. Ya, oke. Nah ini saya mau jelasin dulu yang ini yang kebetulan yang sudah selesai di kelompok di kelas B. Eh, ini distribusi hujan jam-jaman mudah ya. Jadi nanti hujannya ini adalah hujan rencana yang hasil analisis frekuensi yang memenuhi uji Q kuadrat, uji Smirnov, dan juga eh, yang paling penting memenuhi uji Q kuadrat dan Smirnov gitu. Ya, yang paling penting itu yang dua-duanya memenuhi nanti yang mana dari keempat distribusi itu yang normal, log normal, Gumbel Pearson dari keempat itu yang memenuhi uji Q kuadrat dan Smirnov itu yang mana itu yang diambil ya. Nah baru nanti distribusi hujan jam-jamannya itu berdasarkan di hujan rencana tadi. Oke, ada yang ditanyakan nggak untuk distribusi hujan jam-jaman? Tidak ada. Nah sekarang hujan efektif. Ini yang masih banyak yang salah kalau yang perhitungan hujan efektif. Nah untuk hujan efektifnya ini nanti kalian akan mendapatkan eh, apa namanya tuh? Bentar, saya coba buka. Di QGIS nanti kalau sudah di overlay itu akan mendapatkan ini jenis tutupan lahannya, kemudian nanti kalian cari luasannya, gitu. Ya, ini tabel yang di open attribute tabel. Ini tampilan open attribute tabelnya yang ini tanah terbuka ada luasnya. Nanti luasnya kalian pakai apa yang di QGIS itu kan bisa ya mencari luasan. Nah, kemudian nanti ini jenis tanahnya, ini kebetulan hanya ada satu jenis tanah, yaitu jenis tanah C. Nah, baru kalian buatkan tabel seperti ini. Jadi jenis tanah, jenis tutupan lahannya, kemudian eh, jenis tutupan lahan, kemudian luasannya, ya, kemudian nilai nilai CN-nya. Jadi tadi misalnya untuk pertanian lahan kering untuk jenis tanah C, tabel CN-nya nanti dilihat di tabel CN-nya pertanian misalnya. Nanti kalian asumsikan aja kalau misalnya tidak sama persis dengan di sini gitu ya. Pertanian ada nggak tanah yang diolah misalnya tuh kalian ambil itu. Tipe tanahnya apa? C. Kalian ambil misalnya ini dia harusnya ini ya 86 padang rumput. Ya itu nanti diasumsikan aja sesuai
ini kalian ya, tapi nanti harus mengacu ke tabel ini gitu. Nanti ini CN kali, terus buat lagi kolom CN kalikan luas. Artinya CN dikali luas ya. Kalau kemudian hitung C gabungan. Nah, mungkin yang nggak ada di itu C gabungan itu rumusnya ada C gabungan ya, CN gabungan. Oh, sorry. Itu adalah sigma C kali A, sigma CN kali A dibagi dengan sigma A ya. Jadi kalau di sini berarti CN kali luas dijumlahkan, kemudian dibagi luas total. Nanti dapat CN-nya, CN gabungannya. Jadi CN-nya nanti tinggal satu nilai gitu. Nah, nanti CN inilah yang akan dimasukkan kalau nanti kalian running di HMS gitu ya. Jadi kalian harus cari dulu CN gabungannya. Kemudian berikutnya baru kalian untuk periode ulang 5, 10 ini kan sesuai dengan yang analisis frekuensi ya, periode ulang 5, 10 dan seterusnya. Kalian hitung hujan efektifnya. Tadi hujan efektifnya itu eh, berdasarkan rumus. eh, bentar. Jadi apa? Hujan efektifnya PE sama dengan P, P min IA, berarti P-nya, berarti dia, ada nggak di sini ya? P-nya ini adalah P hasil ini, analisis frekuensi. Nih, hasil analisis frekuensi ya, si hujan rancangan hasil analisis frekuensi dikurangi IA-nya, IA-nya juga dihitung, jadi tinggal sisa satu nilai ya, sudah gabungan semua. Kemudian dikuadratkan dibagi P min IA kali S gitu. Jadi nanti ini adalah hujan efektifnya. Jelas nggak? Ini nanti tabelnya. Ini sebetulnya kalau mau lebih jelas lagi, ini ada kolom apa hujan rancangannya dulu gitu, satu kolom biar enggak apa biar eh, enggak biar lebih jelas gitu ya. Jadi kalau yang kelompok ini hujan rancangannya itu tuh awalnya dia besaran hujan rancangannya itu di analisis frekuensi ini dia yang memenuhi itu yang jumbo. Nah, hujan rancangannya itu yang 5 tahun, 105, 10 tahun, 116. Karena tadi ada kehilangan eh, berdasarkan nilai CN, maka hujan efektifnya, hujan yang menjadi limpasan itu hanya sebesar 57,47 milimeter. Artinya, hujan efektif itu selalu lebih kecil dibandingkan hujan dengan hujan totalnya. Jadi kalau nanti dapat hitungan hujan efektifnya lebih besar dari hujan totalnya, berarti ada yang salah. Karena prinsipnya hujan efektif itu tuh yang menjadi limpasan yang masuk ke saluran, yang akan masuk ke saluran gitu. Berarti kan hujan total dikurangi dengan hujan yang meresap ke dalam tanah gitu ya. Jelas nggak? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Oke, saya coba eh, dari screen. Nah, ini bentar ya.
Nah, ini contoh file yang saya share di Word itu adalah yang ini nih, file and cover Jabar 2019 fix. Yang mudah-mudahan semuanya bisa dibuka ya nanti. Eh, karena kalau yang di Drive itu ada masalah, jadi harus di fix geometri dulu gitu ya. Nah, ini saya sudah coba buatkan yang sudah di fix geometri, yang sudah tidak bermasalah harusnya. Nah, ini tuh ada jenis tutupan lahan. Ini jenis tutupan lahannya ini tahun 2019 ya. Jadi macam-macam, ada pertanian, ada hutan tanaman dan lain-lain gitu. Nah, eh, kemudian misalnya saya punya batas das ini ya, saya punya batas das ini yang warna hijau. Ini kan kalau yang ini tuh satu Jawa Barat ya. Yang ini tuh satu Jawa, enggak satu Jawa Barat. Ya satu Jawa Barat kalau nggak salah. Nah, ini satu Jawa Barat berarti padahal kita butuhnya yang sesuai dengan das kita saja, betul? Berarti kan ini harus dipotong ya. Cara motongnya bagaimana? Yang masih ingat nggak? Ini pakai geoprocessing tool, kemudian nanti diklip ya, yang land cover fix mana. Ini kita inikan dengan batas dasnya dan kita kan. Ya, kemudian kita close. Nah, ini hasilnya itu yang klip itu ya. Yang ini adalah hasil dari eh, kita ini dulu, kita simpan dulu. Ini sandwich dari kelompok tuh. Nah, oke. Nah, ini em, kita bisa seperti ya, kita lihat ini simbologinya, kita seperti kita ini kita nanti ya nanti sebetulnya ini ya bisa diganti ya ininya apa simbolnya mau dibuat berwarna setiap tutupan lahan itu bisa diganti ya. Nah, tapi itu tidak urgent, artinya yang penting kalian cari dulu luasannya. Nah, ini kan yang sudah dipotong ya. Kemudian nanti kalian edit, kemudian nanti tambahkan kolom baru, new field, kemudian ini adalah luas dalam kilometer persegi, jenis datanya adalah desimal dengan panjang datanya, panjang angkanya 10, di belakang komanya 3. Nah, kemudian nanti kalian tinggal ininya di luas, kita hitung dengan rumus eh, dolar area, karena defaultnya QGIS itu dalam meter, kalau mau dalam kilometer berarti harus dibagi berapa? Dari meter persegi ke kilometer persegi dibagi berapa? Ayo, dibagi berapa? Berapa? 10 pangkat min 6, Ibu. Jadi 1 juta. 100.000 Iya. Ibu. Berapa? 100.000. 1 pangkat min 6, 100.000. Pangkat memang itu 100.000 apa? 1 juta Ibu. 1 juta ya, bener ya? Ya Oh 1 iya juta benar. tapi Oke Pak Jeri. aman-aman. Oke, berarti ini adalah luasannya, gitu.
Ya, cuma jenis tanahnya bagaimana? Jenis tanahnya saya masukkan jenis tanahnya. Nanti jenis tanahnya juga eh, sama gitu ya. Jadi nanti overlay-nya harusnya ada. Nanti di overlay juga dengan ini yang sudah kita potong ini. Nanti kalian overlay lagi dengan yang jenis tanah gitu. Tapi kalau misalnya susah, jenis tanahnya diasumsikan aja. Kalau Jawa Barat tuh biasanya C atau D sih kalau yang di apa namanya di Citarum ini. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas nggak ini? Jadi yang tadi di apa namanya di eh, spreadsheet tadi, nanti ini tinggal ini nanti tinggal di copy aja, tinggal di copy nanti di apa spreadsheetnya. Misal ini kelas, misal misal saya ambil yang ini ya kelompok satu misalnya, tapi itu petanya tadi bukan yang punya kelompok satu ya, saya ini aja buat apa buat contoh aja. Jadi nanti di hujan efektif tuh di ya intinya nanti yang tabel luasan tadi itu di kok nggak nanti itu. Nah ini adalah luasan luasan luasannya ya untuk masing-masing tutupan lahan gitu. Yang ditanyakan nggak? Jadi ada yang mencatat nggak caranya? Misalkan ya, kayak kelompok satu, coba kelompok satu, jelas nggak kelompok satu? Mana kelompok satu? Fahri, Muhammad Mafi, Novi, Rista. Ini analisis frekuensi aja belum dikerjakan nih. Ada nggak ini? Anggotanya coba raise hand. Anggota kelompok satu, udah ada. Ini nggak ada semua. Kita yang buka absen dulu ya. Coret dulu. Ini kelas, oh, berarti kelompok
Fahri, Muhammad Nafi, Novi, Rita, Fahri, Muhammad Nafi. Hadir, Bu. Oke, tadi saya panggil-panggil, nggak ada yang jawab. Oke, Novi. Yang hadir siapa? Rista hadir, Bu. Kita. Novi hadir. Novi hadir, Bu. Sama. Fahri juga hadir, Ibu. Oke, coba. Novi, kenapa belum dikerjakan, Novi? Ini kenapa belum dikerjakan juga? Novi, Iya, Ibu. kenapa? Oke, Raffi, kenapa? Tadi siapa sih kelompok? Fahri orang. Rista, kenapa Rista? Kelompok 5, kelompok 1. Nggak bisa jawab kelompok 1. Ayo, kelompok 1 tadi kenapa? Sulit, Mas, ada yang belum jelas atau bagaimana kelompok 1? Disuruh ditanya juga nggak jawab. Karena mungkin terjeda lag kon Ibu, jadi terbagi fokusnya. Temannya kelompok yang lain itu bisa mengerjakan ya, karena ini harusnya targetnya pada saat kuliah ini dikerjakan ya. Jadi harusnya tidak mengganggu labcon juga ya. Ya, nanti nilainya memang ya nggak apa-apa sih, itu mah ini kalian ya. Eh, kalau merasa tidak perlu ya nggak usah, gitu. Oke, kelompok 5, Adib, Danar, Alisa, dan Pasa. Ini juga belum dikerjakan, malah ini hujan kawasan juga belum kalau dulu. Nah, ini lebih parah lagi nih kelompok 5. Kelompok 5, coba raise hand semuanya. Adib, Danar, nggak ada di sini namanya. Adib, Danar, Alisa, nggak ada teman. Danar ada. Danar, kenapa Danar belum dikerjakan? Adib, nggak ada. Adib, ada. Oke, coba salah satu jawab. Kenapa dari hujan kawasan aja belum? Ada masalah apa? Siapa yang mau jawab?
Ya, gimana? Oke, nah, jadi ini yang deadline apa namanya itu saya sudah buatkan per sheet ini biar kalian mengerjakannya dan dikerjakan di skripsi supaya bisa sharing ngerjain sama-sama gitu ya, jadi tidak tergantung harus ketemu dulu gitu ya. Jadi kalau yang bisa silahkan dikerjakan gitu ya. Dan curah hujan kawasan ini harusnya sudah lebih dulu ya sebelum materi analisis frekuensi gitu. Karena kalau ininya tidak dikerjakan, ke belakangnya nggak akan bisa dikerjakan ya. Jadi segera dikerjakan ya. Oke, untuk yang lainnya, kalau analisis frekuensinya belum, ya nggak apa-apa nanti karena kalian mungkin kepotong respon. Jadi nanti di, tetap dilanjutkan ya di minggu ini podcast sudah terisi semua yang analisis frekuensi. Syukur bisa selesai sampai distribusi hujan jam-jaman dan hujan efektifnya. Itu akan menjadi syarat untuk ikut UTS. Jadi kalau UTS untuk UTS kalau tidak dikerjakan sampai distribusi hujan jam-jaman, ya artinya hujan efektif dan distribusi hujan jam-jaman itu tidak dikerjakan, berarti nanti tidak bisa ikut UTS, ya. Jadi itu harus sampai ini distribusi hujan jam-jaman dan juga hujan efektif. Itu syarat untuk ikut UTS. Jadi kalau satu kelompok itu tidak mengerjakan sampai yang diminta, berarti satu kelompok itu tidak akan ikut UTS, ya. Oke, itu mungkin untuk tugas besar. Tapi tidak ada kendala ya, semuanya bisa ya. Nanti tolong dicoba yang tata guna lahan itu ya. Nanti kalau ada masalah boleh didiskusikan. Oke, berikutnya ini kita sampai 10.30, 10.30 ya, masih ada 30 menit lagi. Nanti supaya minggu depan saya tinggal sisa satu materi eh, lagi yaitu eh, rasional ya. Setelah itu selesai baru minggu depannya kita UTS. Ada yang ditanyakan kan? Oke. Nah, berikutnya intensitas hujan. Sudah sudah terlihat. Terlihat, Bu. Oke. Nah, intensitas hujan ini eh, tadi distribusi hujan jam-jaman. Ini adalah intensitas hujan. Berarti nanti kita akan bicaranya ini adalah apa namanya milimeter per jam, gitu ya. Ini milimeter per jam. Nah, ini intensitas hujan itu adalah eh, tadi tinggi hujan per satuan waktu ya. Ini saya tidak review lagi. Nah, untuk menghitung intensitas hujan itu ada beberapa metode yang akan kita bahas, yaitu pertama ada yang dinamakan dengan metode rumus Talbot. Rumus Talbot itu menyatakan bahwa intensitas hujan persamaannya itu adalah intensitas hujan sama dengan A per T plus B, di mana A-nya adalah
eh, A-nya ini adalah rumus A itu adalah ini ya, I kali T kali sigma I kuadrat min sigma I kuadrat kali T kali sigma I per N kali sigma I kuadrat min sigma I kali sigma I. Kemudian B-nya adalah ini dan N-nya adalah banyaknya data. Jadi nanti dari rumus Talbot ini akan keluar, kita akan membentuk persamaan I sama dengan A per T plus B. Jadi nanti kita harus nyari A dan B-nya. Kemudian berikutnya untuk yang isi guru. Isi guru juga sama, cuma persamaannya dalam bentuk I sama dengan A per akar T plus B. A-nya diperoleh dari persamaan ini dan B-nya dari ini. Ini persamaan ininya mungkin berbeda dengan yang tadi yang tabot. T-nya lamanya hujan. Ini harusnya ini dalam menit ya. Ini itu dalam menit. Yang tadi juga di tabot juga dalam menit. N-nya itu banyaknya data. Berikutnya ada lagi metode eh, Sherman. Nah, kalau menurut Sherman, intensitas hujan itu sama dengan A per T pangkat N. A-nya, tapi ini di dalam bentuk log, di mana A-nya di fungsi log, A sama dengan bla bla bla. Jadi nanti kita harus mencari dulu nilai lognya. Kemudian N-nya, N di sini adalah persamaan ini. Jadi bukan banyak data. Kalau N besar, ini adalah jumlah eh, banyaknya data. Ini juga sama, ini ada yang terlewat, ini ada sigmanya ya. Di sini ada sigma. Kemudian ini juga ada sigma. Ini sigma, gitu ya. Ini juga ada sigmanya. Jadi total ya, ini juga sama sigma N kali sigma. Ini sigma, ini sigma. Yang ini juga sama. Ini sigma, 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 ya. Nah, kemudian itu Sherman. Kemudian berikutnya ada lagi terakhir itu metode Mononobe. Nah, metode Mononobe ini yang paling banyak, yang paling sering digunakan. Ya, kenapa? Karena eh, apa namanya? Untuk metode yang tadi, yang Talbot, Sherman, Ishiguro, itu kita untuk mendapatkan persamaan, membentuk persamaan itu kita memerlukan data hujannya adalah hujan menitan. Ini kita perlu data hujan menitan. Nah, sementara untuk yang mononobe ini kita perlunya adalah hujan harian. Nah, makanya untuk perencanaan drainase itu banyak yang menggunakan persamaannya menggunakan mononobe karena yang menitan ini biasanya lebih sulit diperoleh datanya dibandingkan dengan hujan harian gitu. Nah, mungkin itu ada beberapa beberapa metode yang akan kita eh, bahas. Sekarang kita lihat contohnya. Nah,
Ini misalnya ya, jadi untuk persamaan tadi Talbot, Mononobe, Sherman gitu ya, itu sebetulnya kita perolehnya dari data hujan durasi pendek, data hujan menitan. Jadi data hujan menitan itu seperti apa? Ini adalah contoh data hujan menitan. Ini contoh data hujan per 6 menit ya. Jadi di menit ke-0, menit ke-6, menit ke-12 ini adalah data, ini besaran hujannya. Ya, jadi ini dari data hujan menitan ini kemudian nanti akan diolah, kita akan lakukan rekapan data hujan maksimum menitannya itu dari semua data yang ada. Misalnya yang tadi datanya itu dari tahun 2001 sampai dengan tahun berapa nih ya, misalnya ini sampai 2002 misalnya ya, dan data hujan menitan 2001 dengan 2002. Kemudian nanti kita buat rekapan eh, maksimumnya, misalnya di bulan Januari itu hujan eh, menitannya itu yang paling besar itu adalah untuk durasi hujan 6 menit itu misalnya ini pada tanggal 11 yaitu di jam 13.48 ada hujannya 1,6, kemudian yang di jam 16.30 3,2. Jadi kita buat rekapan di tiap bulannya gitu. Kemudian untuk durasi hujan 12 menit, artinya hujan selama 12 menit. Kalau ini hujan selama 6 menit, ini hujan selama 12 menit, hujan selama 18 menit, dan seterusnya gitu ya. 24 menit, 30 menit, dan jadi dikumulatifkan gitu. Kemudian berikutnya setelah itu kita lakukan urutkan data maksimumnya. Jadi kita buat yang tadi dari Januari 2001 sampai dengan Desember 2000 berapa tadi data mentahnya 2005 misalnya ya. Itu nanti kita urutkan datanya. Kita urutkan datanya untuk durasi hujan 6 menit, kita urutkan datanya, misalnya kita ambil 24 data misalnya. Nah, data ini kemudian nanti kita akan, nanti yang durasi 12 menit juga, sorry. Nanti yang 6, tadi mana? Data maksimumnya nanti kita urutkan, semuanya kita urutkan, kemudian setelah itu baru kita lakukan analisis frekuensi. Jadi hujan menitan tadi kita lakukan analisis frekuensi untuk mendapatkan hujan rancangan. Misal untuk durasi 6 menit, hujan rancangannya yaitu kalau ulang 2 tahun, yaitu 12,96 dengan intensitas hujannya yaitu X24 per durasi hujan, ya durasi hujannya 6 menit kali 60, konversi dari menit ke jam. Jadi untuk durasi hujan 6 menit kalau ulang 2 tahun, itu intensitas hujannya 129. Durasi 12 menit 116, durasi 18 menit 99, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti kita akan mencari persamaan intensitas hujan. Kenapa kita mencari persamaan intensitas hujan? Karena kita mau mencari persamaan mana yang sesuai dengan data yang kita punya. Ini sebetulnya hampir sama kayak kita kemarin melakukan analisis jenis distribusi, ada normal, log normal gitu ya, kan ada beberapa metode. Nah, nanti kan kita ujung-ujungnya kita pilih salah satu. Ini juga sama, nanti kita akan lihat persamaan mana, persamaan intensitas hujan mana yang sesuai dengan data kita gitu. Karena tadi kan karena data kita kan tadi terbatas hanya sampai tahun 2025 gitu ya hujan menitannya. Nah,
untuk data hujan yang lain, otomatis kita kan harus punya persamaan intensitas hujannya dulu. Nah, kemudian nanti kita akan mencari untuk takut, berarti nanti kita akan mencari nilai A dan B-nya. Serman juga sama, nanti akan kita cari nilai A dan M-nya. Nanti isi guru sama, kita nyari nilai B, A dan B-nya. Nah, untuk memudahkan perhitungan, nanti kita buat dalam bentuk tabel-tabel seperti ini. Karena tadi di persamaan A itu kita perlu I kali T gitu ya, misalnya perlu I kuadrat kali T, maka kita buatkan tabel-tabel sesuai dengan yang diperlukan di rumus untuk mencari nilai koefisien A dan B-nya. Misalnya untuk yang tabel. Kemudian ini, intensitas hujan ini adalah tadi intensitas hujan berdasarkan data yang sudah dilakukan analisis frekuensi. Ini untuk kalau ulang 2 tahun, berdasarkan data intensitas hujan durasi 6 menit adalah 129, 12 menit 116, 18 menit 99, dan seterusnya. Nah, nanti ini hasilnya adalah bentuk persamaan I sama dengan A per T plus B. Ya, ini misalnya, ini A-nya ini adalah kalau kita berdasarkan data itu A-nya misalnya ini 4682,109 per T plus B-nya 27,667 ya. Ini persamaan intensitas hujan menurut isi guru, menurut tabel. Nah, nanti kita jadi intensitas hujan berdasarkan persamaan rumusnya itu adalah ini 156, 139. Ini kita intervalnya kita sesuaikan mau interval per berapa menit gitu ya. Tapi untuk ini untuk keperluan nanti menentukan metode mana yang paling sesuai, sebaiknya intensitas hujannya disesuaikan. Misalnya ini intervalnya per 6 menit. Nah, ini juga kita buat nanti per 3 menit ya paling enggak ininya gitu ya kelipatannya gitu. Tuh. Nah, kemudian nanti yang Sherman sama Isuburo juga sama. Nah, kemudian distribusi mana nanti yang akan kita ambil. Nah, itu nanti kita akan buatkan dalam sebelum ke situ. Nah, nanti kita buatkan grafiknya. Ini adalah namanya kurva IDF. Ya, jadi ini namanya kurva IDF, intensity duration frekuensi. Jadi hubungan antara intensitas hujan dengan waktu. Ini diperolehnya dari mana? Ini diperolehnya dari hasil ini. Ya, yang kabut misalnya ini berarti T-nya tadi mau per interval per berapa menit, I-nya masukkan ke persamaan kabut. Gitu. Jadi yang Sherman juga sama dibuatkan IDF-nya. Ya, ini muncul nanti di UTS menggambarkan IDF. Jadi IDF itu dia semakin lama durasi hujannya, maka intensitas hujannya semakin kecil. Modelnya seperti itu, ya grafiknya. Oke, kemudian nanti kita untuk menentukan distribusi yang mana itu berdasarkan kecocokan rumus, ya. Artinya ini adalah yang ini berdasarkan data, misalnya ini berdasarkan data, kemudian ini berdasarkan hasil hitungan. Nah, nanti kita cari deltanya. Delta itu adalah selisih antara hasil persamaan dikurangi dengan data. Nah, ini nanti adalah deltanya. Nanti yang metode yang lain juga dilakukan hal yang sama ya, dicari deltanya. Nanti kita lihat yang paling deltanya M di sini adalah sigma total yang rata-rata ya, yang berarti M di sini adalah rata-rata simpangannya atau rata-rata deltanya yang paling kecil. Jadi dilihat M-nya yang paling kecil yang mana. Berarti metode yang akan dipilih itu adalah yang sesuai yang paling kecil rata-rata deltanya. Ini kan kalau dirata-ratakan ini 2,5
eh, 68 gitu ya. Ini nanti ini yang tabot misalnya, yang ini yang dua Sherman, misalnya yang ini yang Sherman, kemudian ini yang isi guru, gitu ya, seperti itu. Nah, itu untuk yang intensitas hujan. Nah, kalau yang mononobe itu dia datanya di itu berdasarkan hujan harian ya. Jadi hujan hariannya ini adalah hujan rencana harian yang kita harian hujan rencana harian periode dalam 2 tahun. Kemudian nanti kita masukkan ke persamaan mononobe. Dan ini adalah durasinya. Dan kalau untuk mononobe, di rumus mononobe, P-nya itu adalah mononobe kan I sama dengan apa? X 24 per 24 kali 24 per T. Nah, T-nya kalau di rumus mononobe ini adalah dalam jam durasinya. Nah, berarti kita harus konversi dulu nanti menitnya ke jam. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, sekarang coba dikerjakan. Kita masih ada 13 menit. Atau ini ya, kalian coba dikerjakan. eh, Hitung untuk metode Talbot, Sherman, dan Ishiguro. Jadi, dari persamaan ini nanti kalian yang Talbot berarti kalian cari dulu apa namanya koefisien A dan B-nya, kemudian nanti Sherman juga sama ya, dicari nilai koefisien A dan N-nya gitu ya. Nanti sesuai dengan persamaan yang dikerjakan. Misalnya ini yang tabot, berarti nanti kalian cari nilai A dan B. Nanti isi guru nyari A dan B, kemudian nanti Sherman A dan N-nya. Caranya tadi pakai eh, tabel yang ini. Oke, boleh di screenshot tabelnya buat contoh. Ini datanya bukan yang ini ya, nanti datanya pakai data yang di soal. Dan di screenshot. Nah, datanya nanti kalian kerjakan sesuai dengan yang di soal. Nanti boleh menggunakan Excel ya, supaya lebih teliti. Berarti nanti kalian tinggal masukkan, misalnya ini tadi namanya curah hujan, durasinya ada, sorry. Nah, eh, bentar ya. Jadi kalian tinggal masukkan T-nya.
Ini ada berapa? 5, kemudian 10, apa? 20, apa lagi? 30, 40, 60, 80, dan 120. Ya, kemudian nanti intensitas hujannya juga disesuaikan dengan yang di soal. Oke, eh, ini nanti kalian masukkan I-nya berapa? Coba disebutkan I-nya berapa? 150,8, 50,8, 105,2, 105,2, 76,5, 7, 6,5, 62,3, 62,3, 54,5, berapa? 5, 54,5, 46,1, 46,1, 39,2, 39,9 Bu, maaf. Terakhir 32. Ya. Ah, eh. Oke. Nah, ini nanti kalian tinggal buat tabel-tabelnya aja, kemudian nanti cari nilai A dan B-nya. Ininya karena ini ada jumlah data, ya. Nanti kalian tinggal eh, sesuaikan aja. Tuh, nanti tolong dikerjakan ya untuk semua metode. Ini kan tadi udah di screenshot ya hasil ininya ya, tabelnya. Nah, nanti kalian buat persamaan kurva IDF-nya sesuai dengan masing-masing metode tadi. Jelas nggak? Jelas nggak? Oke, gimana? Jelas nggak?
hari ini dikumpul karena nanti siang mau ada UTS, jadi saya kasih waktu ya mengumpulkannya sampai besok ya, besok pagi. Ditulis tangan ya, ngerjakannya boleh di ketik, boleh pakai Excel, tapi itunya ditulis tangan ya, dikumpulkannya di tulis tangan terus difoto. Nanti persamaan ininya, nilai AB-nya, kemudian sampai dengan bentuk kurva IDF-nya. Ininya tidak perlu sampai 180 sampai 100 eh, menit juga nggak apa-apa. Sudah terlalu panjang. Ininya misalnya ini interval 5 menit. Tuh, tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Mau tanya, Bu. Ya, Jadi untuk interval waktu dan juga sampai berapa menitnya tuh itu tergantung kita aja bebas. kalau untuk membentuk IDF-nya, ya. Tapi kalau ininya sesuaikan dengan soal. Ya. Nah, ini kan asumsinya ini tuh dari data ya. Kan kalian nanti ngitung Sherman, Ishiguro, Talbot. Nah, kan tadi saya jelaskan kita nanti metode mana yang sesuai. Itu kita lakukan nanti di uji, bukan uji apa namanya tuh, dibandingkan dengan yang ininya deltanya paling kecil. Berarti nanti kita kita buat misalnya yang saya mana sih? Saya ngerjainnya di mana? Ini. Nah, nanti kalian kan tadi saya jelaskan ada membandingkan ya, membandingkan antara eh, delta Sherman, deltanya eh, yang ini di Talbot misalnya ya, di Talbot berarti di Talbotnya berarti ini yang persamaannya 34 sama ya sama dengan misalkan eh, A per T plus B. Nah, kalau berdasarkan rumus itu intensitas hujan kalau T-nya 5 menit itu adalah eh, 132. Berarti kan nanti ada deltanya ya gitu. Nah, nanti deltanya tuh, ini kan ada perbedaannya antara hasil hitungan dengan eh, hasil dengan data. Ini deltanya atau selisihnya itu sama dengan absolut hasil hitungan min data. Untuk kebalikan silakan. Tuh, ini nanti yang I Sherman juga sama ya, I Shermannya nanti dihitung. Nanti kalau Sherman berarti tuh, nanti berarti persamaannya kita masukkan ke persamaannya Sherman gitu. Nanti yang isi guru juga sama. Ya, nah, kemudian dicari yang delta rata-ratanya paling kecil, itu itulah yang nanti akan dipilih untuk eh, apa sebagai kurva IDF di
daerah tersebut. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada? Sudah cukup jelas berarti ya? Jelas, bro. Jelas, oke. Kalau sudah cukup jelas, sekarang kita screenshot kehadiran dulu. Saya mau dinyalakan kameranya. Oke, oke. Jadi untuk hari ini kuliahnya saya cukupkan ya. Nanti kita akan lanjutkan. Jadi saya mau dicarikan waktu ya minggu depan pada saat Depkon. Depkon biasanya selesai jam berapa? Jam 4 kurang, Ibu. Kenapa? Mulainya berarti mundur. Mulainya jam berapa? Mulainya jam 10. Mulainya jam 10. Berarti paginya kosong dong ya? Ya, Ibu. Oke. Nanti hari Jumat juga sama. Jumat sama nggak? Biasanya sama, Bu. Webcon kalau Jumat 9.30, Bu. Iya, Bu. Selesainya sama. Oke. Mungkin nanti minggu depan berarti pagi ya. Kalau pagi kan harusnya kosong semua ya. Nanti pagi supaya kalian juga bisa hadir tidak ada alasan untuk telat ke kampus. Jadi nanti mungkin kuliahnya offline ya pagi sebelum lekon ya untuk pengganti karena ternyata saya cek ini masih kurang pertemuannya gitu. Nanti Pak Diki materinya terlalu apa banyak kalau saya terlalu mepet nanti jadi pada saat UTS kita akan sesuai jadwal tapi nanti pada berarti minggu depan kita ada satu kali lagi paling nggak lama sih paling 1 jam juga selesai materinya. Gitu ya mungkin 8:30 nah kita 8:30 sampai 9:30 ya nanti harinya saya kabarin ya harinya kan saya lihat jadwal saya dulu oke gitu mungkin ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.